Halo Sobat Film yang berbahagia dimanapun kalian berada, kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Project Wolf Hunting tahun 2022. Film ini cukup mampu untuk membuat bulu hidung kalian berdiri karena banyaknya adegan berdarah dan aksi-aksi brutal di sepanjang cerita. Sebelum saya melanjutkan ceritanya, ada baiknya kalian hantam tombol subscribe di layar HP kalian, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi untuk update video selanjutnya. Baiklah, agar tidak membuat kalian penasaran, tanpa berlama-lama lagi berikut ceritanya. Cerita bermula pada tahun 2016, di saat proses pemulangan 47 narapidana Korea yang kabur ke Filipina sedang berlangsung, terjadi sebuah insiden bom bunuh diri, yang tersangkanya tidak lain adalah salah satu keluarga dari korban pembunuhan seorang tahanan yang baru saja sampai di Korea. Akibat dari kejadian itu, sebanyak 7 petugas keamanan harus meregang nyawa. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 2022, berkaca dari insiden bom bunuh diri yang terjadi di Bandara Korea 6 tahun silam, akhirnya proses pemindahan tahanan Korea dari Filipina dialihkan melalui jalur laut, menggunakan kapal kargo internasional yang tidak dapat diakses oleh masyarakat umum. Dalam misi ini, sebanyak 20 polisi berpengalaman ditugaskan untuk mengawal para tahanan yang akan dipulangkan ke negara asalnya. Perlu kalian tahu, para napi ini merupakan tahanan yang sangat berbahaya dan memiliki tingkat kejahatan serius. Ketika kepala tim keamanan yang bernama Lee Seok mendata para napi, Jong Du, salah satu tahanan yang ditangkap karena kasus pemerkosaan dan pembunuhan, memprovokasi Lee dengan menghina putrinya. Seketika itu, Lee Seok langsung menghajar Jong Du tanpa ampun, sebagai contoh agar para tahanan lain menjaga sikapnya. Dalam perjalanan ini mereka juga membawa seorang dokter bernama Kyung Ho, yang ditemani seorang suster cantik, sebut saja Surti. Cerita beralih ke kantor pengawas kapal kargo, komando pusat yang dipimpin oleh Daewong, mengambil alih wewenang untuk mengawasi kapal yang ditumpangi para napi. Di saat yang sama, setelah para napi dimasukkan dan diborgol di ruangan masing-masing, beberapa petugas keamanan ditugaskan untuk berjaga di depan ruangan mereka. Sementara itu, di ruang medis, Kyung Ho menunjukkan gelagat yang mencurigakan dengan memasukkan beberapa alat suntik dan obat-obatan ke dalam sebuah kantong secara sembunyi-sembunyi. Setelah seluruh persiapan untuk keberangkatan telah dilakukan, kapal pun mulai berlayar menuju Korea. Di sebuah ruangan tersembunyi di bagian bawah kapal, terdapat seorang tahanan misterius dengan wajah menyeramkan dan tubuh penuh jahitan. Pria ini bernama Alpa, yang sedang dirawat dan tak sadarkan diri. Ternyata tujuan Kyung Ho yang secara diam-diam membawa beberapa alat medis adalah untuk menyuntikkan beberapa obat bius pada Alpa. Sementara itu, di ruang tahanan, Jong Du mulai mengeluarkan sebuah kawat kecil yang selama ini disimpan di bawah lidahnya, kemudian secara diam-diam ia membuka borgol yang terpasang di tangannya. Di saat yang sama, komplotan Jong Du yang menyamar menjadi awak kapal yang sebelumnya telah mereka singkirkan, mulai melancarkan aksinya dengan membunuh beberapa petugas keamanan yang mereka temui lalu menyimpan mayatnya di ruang pendingin. Setelah itu mereka pergi ke ruang kendali untuk mengambil alih kapal, dan memutuskan sinyal komunikasi yang digunakan para polisi. Alhasil, tim pengawas yang berada di Korea mulai mencurigai ada sesuatu yang tidak wajar karena sinyal komunikasi kapal tiba-tiba terputus. Sementara itu, di dalam kapal, salah satu polisi wanita yang bernama Daeon memutuskan untuk menemui pimpinannya dan melaporkan adanya gangguan pada alat komunikasi mereka. 팀장님 찾아보고 올게요. 설치다 또 혼나지 말고.
Di saat yang sama, Jong-du yang telah bebas langsung membunuh petugas keamanan yang berjaga di depan ruangannya lalu mengencingi mayatnya, dengan ekspresi tanpa dosa. Setelah membunuh seluruh polisi yang berjaga di ruang tahanan, Jong-du bersama komplotannya mulai membebaskan seluruh napi yang berada di kapal. Duil, salah satu napi yang merupakan buruan Interpol, memberi nasihat pada Jong-du agar tidak bertindak berlebihan, akan tetapi Jong-du tidak menghiraukannya. Di sisi lain, Kapten Lee bersama Daeon beserta rekannya, sudah berada di depan ruang kendali untuk memeriksa keadaan di sana. Baru saja masuk ke dalam, mereka langsung diberondong tembakan oleh komplotan Jong-du. Akhirnya terjadilah baku tembak yang dimenangkan oleh kubu Kapten Lee. Setelah itu, Daeon langsung menanyakan cara untuk menghubungi tim yang berada di Korea, kepada salah satu awak kapal yang tengah sekarat, dan sebentar lagi akan tiba di surga. Mereka pun mendapat informasi jika satu-satunya jalan adalah dengan menggunakan telepon satelit yang berada di ruang mesin. Di saat yang sama, Alpha tiba-tiba terbangun setelah genangan darah dari tumpukan mayat polisi yang berada di ruang pendingin menetes tepat di tubuhnya. Kapten Lee yang baru saja tiba di ruang tahanan mendapati seluruh ruangan telah kosong, dan seluruh anak buahnya yang bertugas menjaga di sana juga ikut menghilang. Mereka pun bergegas menuju ruang mesin untuk melaporkan kejadian itu ke Korea. Akan tetapi, Jong-du dan pasukannya sudah lebih dulu sampai di ruang mesin dan langsung menghancurkan telepon satelit yang akan digunakan Kapten Lee. Di saat Jong-du akan membunuh salah satu pekerja kapal yang berada di ruang mesin, akhirnya Kapten Lee beserta anak buahnya tiba di sana dan menghentikan Jong-du. Untuk menambah keseruan dalam film ini, Kapten Lee dan Jong-du memutuskan untuk berduel menggunakan alat seadanya, tanpa menggunakan pistol. Di tengah-tengah kericuhan yang terjadi, tiba-tiba Alpha muncul dan mulai mengamuk. Tak disangka, Alpha ternyata memiliki kekuatan di luar nalar manusia. Bahkan ia memiliki mata yang dapat mendeteksi keberadaan seseorang melalui panas yang dikeluarkan dari tubuh manusia. Hanya dengan tangan kosong, Alpha sanggup membunuh siapa saja yang berusaha melawannya. Bahkan Jong-du akhirnya harus tewas dengan sangat mengenaskan di tangan Alpha, ketika dirinya mencoba melawan dengan menembaki tubuh Alpha. Di saat Alpha akan membunuh Kapten Lee, secara tak terduga, Duil langsung menolongnya dan berusaha menahan Alpha agar Kapten Lee dan Daeon bisa kabur dari sana. Dalam pertarungan itu, Duil melihat sebuah tanda aneh yang terdapat di dada Alpha. Tak disangka, ternyata Duil mampu mengimbangi kekuatan yang dimiliki Alpha, dan akhirnya mereka semua berhasil keluar dari tempat itu. Di waktu yang sama, tim pengawas yang berada di Korea akhirnya mengetahui situasi yang sedang terjadi di kapal itu. Di saat itu, Dae-woong menerima panggilan dari seseorang yang sepertinya memiliki wewenang lebih tinggi darinya, sebut saja Leo. Tapi anehnya, Leo juga memiliki tanda aneh yang mirip dengan tanda yang terdapat di tubuh Alpha. Dalam perbincangan itu, terungkap jika selama ini Dae-woong sudah mengetahui tentang keberadaan Alpha di kapal itu. Akhirnya ia diperintahkan untuk mengamankan Alpha dan membawanya ke tempat Leo. Beralih lagi ke kapal, saat ini situasi di sana sungguh mencekam. Alpha yang telah berhasil sampai di bagian atas kapal mulai membunuh setiap orang yang ia jumpai. Dr. Kyung yang kabur terbirit-birit dari ruangannya setelah asistennya dibunuh oleh Alpha, akhirnya bertemu dengan rombongan Kapten Lee. Di situ akhirnya Kyung Ho mengaku tentang apa yang telah ia lakukan selama ini, dan memberi seluruh informasi yang ia tahu mengenai Alpha. Kapten Lee yang tampaknya belum kapok dihajar Alpha, pergi mencari keberadaan anggotanya yang hilang. Sementara Daeon dan yang lainnya pergi ke bagian bawah kapal, tempat awal mula Alpha berada.
Setibanya di sana, Daeon menemukan sebuah dokumen yang berisi tentang seluruh informasi mengenai identitas Alpha, yang ternyata merupakan seorang manusia modifikasi ciptaan Jepang, yang memiliki tubuh abadi dan sudah berumur lebih dari 100 tahun. Di sisi lain, Kapten Lee yang sedang berusaha menyelamatkan seorang tahanan wanita bernama Bibi Choi, yang sedang diburu oleh Alpha, akhirnya harus menghembuskan nafas terakhirnya setelah Alpha menendang kepalanya sampai lehernya patah. Meskipun tewas, perjuangan Kapten Lee tak sia-sia, karena di detik-detik kematiannya, ia masih sempat mematahkan tangan kanan milik Alpha. Bibi Choi yang sudah kehilangan pelindungnya, dengan cerdik berpura-pura mati di antara tumpukan mayat polisi yang berada di ruang pendingin. Sehingga Alpha pun terkecoh karena tidak dapat mendeteksi suhu panas dari tubuh Bibi Choi. Di saat yang sama, akhirnya pasukan khusus yang dipimpin oleh Daewon sudah hampir tiba di lokasi kapal. Yang mana sebelum berperang mereka menyuntikkan semacam cairan yang dapat menambah kekuatan tempur hingga melewati batas wajar kemampuan manusia. Setibanya di kapal, Daewon dan pasukannya langsung disambut Bibi Choi yang melaporkan seluruh tragedi berdarah yang terjadi di kapal. Sayangnya, ternyata tujuan Daewon dan pasukannya tidak lain hanya untuk membawa Alpha dan membunuh semua penumpang yang tersisa agar berita tentang keberadaan Alpha tidak tersebar. Bahkan Daewon yang merupakan seorang anggota kepolisian juga mereka lenyapkan. Melihat kejadian itu, Duil menjadi gusar, dan seketika itu juga, ia langsung membunuh salah satu pasukan Daewon hanya dalam hitungan detik. Dari situlah terungkap jika sebenarnya, Duil juga merupakan seorang senjata manusia hasil modifikasi sebuah organisasi rahasia di Korea. Selama ini Duil melacak keberadaan Daewon untuk membalaskan dendam istri dan anaknya yang telah dibunuh oleh Daewon, ketika Daewon melacak keberadaan Duil yang kabur dari organisasinya. Di saat Daewon akan menangkap Duil, tiba-tiba Alpha muncul dan membunuh salah satu pasukan Daewon yang tentunya bukan tandingan Alpha. Akhirnya Duil bersama Alpha secara tidak langsung bekerja sama untuk melawan Daewon beserta seluruh pasukannya. Sementara itu, Dr. Kyung yang mencoba kabur bersama seorang tahanan, sebut saja Pak Budi, harus tewas setelah berusaha membajak helikopter yang sebelumnya digunakan oleh pasukan Daewon. Kembali ke dalam pertarungan antara pihak Daewon melawan Duil, setelah berhasil melenyapkan seluruh anak buah Daewon, kini Alpha sedang bertarung melawan Daewon yang juga merupakan seorang manusia hasil editan dan bahkan memiliki kekuatan super melebihi dirinya. Dengan santainya Daewon dapat melumpuhkan Alpha lalu menggorok lehernya. Kematian Alpha membuat Daewon harus menangkap Duil untuk diserahkan pada atasannya. Akhirnya terjadilah pertarungan di antara kedua makhluk editan itu. Daewon yang memiliki pengalaman bertarung lebih baik dari Duil, mampu memimpin jalannya pertarungan dan menyudutkan Duil. Duil yang hampir kalah, tiba-tiba seperti mendapatkan tambahan tenaga di saat Daewon memprovokasinya dengan mengungkit kembali masa lalu di saat Daewon membunuh anaknya. Dalam sekejap keadaan pun berbalik, dan akhirnya Duil berhasil menuntaskan misi balas dendamnya dengan menghabisi nyawa Daewon. Di penghujung cerita, kita akan diperlihatkan fakta mengejutkan, bahwasanya selama ini anak kandung dari Duil ternyata masih hidup dan mewarisi kekuatan super yang dimiliki ayahnya. Leo yang ternyata merupakan salah satu manusia hasil modifikasi dan merupakan teman satu angkatan dari almarhum Alpha, menyembunyikan anak Duil di sebuah penjara khusus yang diperuntukkan untuk orang-orang hasil modifikasi yang sulit untuk dikendalikan. Sementara itu, setelah berhasil membunuh Daewon, Duil akhirnya tiba di sebuah pesisir pantai, yang tidak dijelaskan secara pasti di mana letaknya, dan cerita pun tamat. Terima kasih telah menonton video ini. Jikalau ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan di hati pemirsa, saya mohon maaf. Saya kira cukup. Saya, Asep Mayweather beserta diri saya sendiri mohon undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.